Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ikut perintah, maka terjadi perubahan-perubahan, terjadi pengalaman-pengalaman iman, terjadi keanehan-keanehan. Batu memancarkan air, padahal perintahnya pukulkan tongkat ke atas batu, maka batu pun memancarkan air. Pukulkan tongkat perintahnya, lautan pun jadi daratan. Pukulkan tongkat juga sama, maka 70.000 ahli sihir masuk Islam. Kemudian Nabi Musa pada waktu itu masukkan tangan, maka berubah menjadi sinar yang melebihi daripada sinar matahari. Jadi ini mengikuti perintah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu juga menunggu-nunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan coba, 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Kenapa? Karena belum ada perintah. Waktu itu tidak dakwah, belum dakwah. Karena apa? Karena dakwah ini bukan reaksi daripada keadaan-keadaan di Mekah waktu itu. Tetapi manakala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ini ketika datang perintah dakwah, maka Nabi telah buat dakwah ini tidak terkesan lagi karena sudah datang perintah. Setelah datang perintah, tidak bisa dihentikan lagi. Kalau dakwah ini mau saya, kata Nabi, maka saya akan hentikan. Tapi ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku akan hentikan? Jadi kata-kata beliau ini bukan maunya sendiri, tetapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perkataan beliau ini, hati-hati manusia dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia yang biasa saja, tetapi manusia-manusia yang keras, yang melawan, yang membenci, telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat perkataan istiqomah di dalam dakwah. Sampai kepada binatang-binatang pun tunduk. Jadi dengan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pohon-pohon pun tunduk. Sejauh mana orang membersihkan diri dari kemauan nafsunya, maka sejauh itu pula hidayah ini akan datang. Jadi dakwah ini bukan pintar-pintaran, tapi ketaatan, tidak ikut nafsu. Jadi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lari dari Uhud ini karena digelincirkan oleh setan. Ini sebenarnya asbab daripada dosa-dosa. Dosa apa? Yaitu ketidaktaatan. Oleh karena itu maka mintakan ampun buat orang-orang beriman. Kita harus senantiasa bersangka baik terhadap orang-orang yang beriman. Harus memintakan ampun kepada orang-orang beriman. Bermusyawarah dengan orang-orang beriman. Menutup aib daripada orang-orang beriman. Siapa yang memutuskan hubungan dengan sanak famili, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangka baik terhadap orang-orang yang beriman, menutup aib daripada orang-orang yang beriman. Maka buruk sangka itu adalah sudah dosa. Maka jangan sampai kita berburuk sangka kepada sesama muslim. Kita ikuti kehidupan Nabi, kita mengikuti muamalahnya Nabi, kita mengikuti muasyaratnya Nabi, kita mengikuti akhlaknya Nabi. Kemanapun Nabi pergi, maka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tindakan kita ini mengikuti Nabi, maka akan menjadi asbab hidayah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh umat ini harus dihadapi dengan kekuatan rohani. Kekuatan rohani yang bersumber daripada amalan-amalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun duduk senantiasa musyawarah dengan orang-orang yang sudah lama. Kita duduk musyawarah, meneruskan musyawarahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru ada ruhnya, baru ada kekuatan rohani. Begitu juga amalan-amalan yang lain, silaturahmi, ta'limnya, zikirnya. Kita nisbatkan semua amalan kita
kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali keluar ke Yaman, maka beliau meyakinkan ke dalam hati, saya ini utusan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak kamu semua masuk Islam. Maka orang-orang Yaman ini berbondong-bondong masuk Islam. Hakikat meneruskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga kata-katanya itu penuh keberkahan. Maka di dalam dakwah ini kita pokoknya ikut saja, jangan sampai ada penyakit ngarang, mengarang-ngarang. Ini ngarang ini bukan meneruskan, tetapi pengarang. Yang penting itu keberkahannya, perkataan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan yang mengikuti para alim ulama. Ini perkataan yang ada berkah. Maka bagaimana yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dai yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang punya keprihatinan, kerisauan kepada umat. Maka dakwah ini adalah bagaimana membicarakan kehebatan Allah, bagaimana menyampaikan keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahkan juga kehebatan sholat, dakwahkan juga keagungan sholat. Saya mengajak sholat agar keagungan sholat datang pada diri saya. Nah, kita perbaiki dohir dan batin daripada sholat kita. Wudu dengan sempurna mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, jika kamu dapat musibah dalam keadaan wudu, tuntutlah aku. Jika kamu dapat musibah tidak dalam keadaan wudu, maka salahkanlah dirimu. Ada dalam hadis qudsi. Jadi kita perhatikan bacaan-bacaan dalam sholat kita juga. Nah, kita kadang-kadang lalai daripada bacaan sholat kita karena tidak memahami bacaan-bacaan sholat kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Kenapa sampai lupa? Kenapa sampai lalai? Bagaimana dia lupa dengan pengorbanan dan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap hari berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 kali. Dalam tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Jadi gerakan dan ucapan di dalam sholat ini mestinya kita bawa di luar sholat. Seperti ada seorang sahabat, dia bilang katanya. Maka Nabi mengatakan, seandainya engkau ucapkan bismillah, maka malaikat-malaikat akan membawamu ke langit. Jadi ketika dia dalam keadaan perang pada waktu itu, ketika dipukul, kenapa tidak mengucapkan bismillah, malah bilang Maka Nabi mengatakan, seandainya engkau ucapkan bismillah, maka malaikat-malaikat akan membawamu ke langit. Nah, kalau dipukul, memukul lagi, atau ditendang, itu menendang lagi, itu biasa. Tetapi kalau dipukul, maka dibalas dengan ucapan bismillah, sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Uhud pun Nabi dikepung kiri kanan orang-orang kafir, depan belakang. Maka Nabi menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kan bacaan sholat. Maka orang-orang kafir pada waktu itu terlempar. Ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bukan hanya dalam sholat. Nabi ini bawa dalam waktu perang pada waktu itu di medan Uhud.